Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Amri, kelas 11C, NIS 19050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT tugas MIT ilmu resep, yaitu tentang solut atau larutan. Di sini terdapat pengertian. Yang pertama, larutan adalah sediaan cair yang mengandung suatu zat, satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Dua, karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent, zat yang terlarut disebut solut. Di sini terdapat jenis larutan. Jenis larutan tersendiri terbagi menjadi 4. Larutan encer, larutan jenuh, larutan lewat jenuh. Pertama, larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Kedua, larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Ketiga, larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Keempat, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Di sini terdapat 7 bagian. Pertama, polaritas, CO solvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Pertama, polaritas. Polaritas yaitu kelarutan satu zat memenuhi aturan like dissolves like, artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkaloid basah larut dalam kloroform. Di sini terdapat CO solvensi. CO solvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin. Di sini terdapat kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah terbagi dua, yaitu larut dalam air dan tidak larut dalam air. Larut dalam air di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2, Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat bas seperti bismut subnitras. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Di sini lanjut, tidak larut dalam air terbagi menjadi 3, yaitu pertama, semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3 atau NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH, 4OH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3, NH4PO4. Temperatur terbagi menjadi 4, yaitu pertama, zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Kedua, zat pelarut ditambah panas larutan. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan atau bersifat eksoterm karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Keempat, zat terlarut ditambahkan pelarut larutan ditambah panas. Contoh K2SO4, KOH, CaHPO4, minyak atsiri, gas-gas yang larut. Salting out peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contoh
Kelarutan minyak aksiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibandingkan kelarutan minyak aksiri dalam air, maka minyak aksiri akan memisah. Lanjut, salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa anorganik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Contoh, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin plus basa NH4. Di sini terdapat pembentukan kompleks, yaitu peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Di sini terdapat kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh terbagi menjadi 3, yaitu pertama ukuran partikel, yaitu makin halus solut makin kecil ukuran partikel, makin luas solut yang kontak dengan solvent solut makin cepat larut. Kedua, suhu, yaitu pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Ketiga, pengadukan. Di sini terdapat keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solut. Di sini terdapat keuntungan. Keuntungan tersendiri dibagi menjadi 6, yaitu pertama merupakan campuran homogen, kedua dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan, ketiga dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, 4 kerja awal obat lebih cepat karena air obat cepat diabsorpsi, 5 mudah diberi pemanis, bau-bauan dan warna, 6 untuk pemakaian luar bentuk larutan mudah digunakan. Kerugian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu volume bentuk larutan lebih besar, 2 ada obat yang tidak stabil dalam larutan, 3 ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Di sini terdapat sediaan larutan. Di sini terdapat sediaan larutan juga terbagi menjadi 7 bagian. Pertama, sirup, potiones, eliksir, netralisasi, saturasio, posio, effervescent, gutai. Pertama, potiones obat atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Eliksir, yaitu terbagi menjadi 2. Pertama, sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan atau pemanis pengawet pewangi sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Kedua, etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol atau propylenglikol. Di sini sirup terbagi menjadi 3, yaitu pertama sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan nipagin, 0,25% B/V. Sirup kedua, sirup obat mengandung 1 atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Ketiga, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Di sini terdapat netralisasi. Netralisasi yaitu obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Misalnya seperti solusio citratis magnesi. Di sini terdapat saturasio, yaitu obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Pembuatan terbagi menjadi 3. Pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya NaHCO3 digerus, tuang kemudian masuk botol. Kedua, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Ketiga, 2/3 bagian asam masuk basa, gas dibuang seluruhnya, sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sampakne knop sehingga gas yang terjadi tertahan. Di sini terdapat posio effervescent. Saturasio yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatan pertama langkah 1 dan 2 sama dengan pada saturasio. Langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera tutup dengan sampakne knop gas CO2.
Umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimasukkan untuk menyegarkan rasa minuman. Hal yang harus diperhatikan untuk sediaan satu rasio dan posisi effervescent adalah diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9 atau 10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat, kemudian diikat dengan sampeknik knob. Tidak boleh mengandung bahan obat dan sukar larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Lanjutan, penambahan bahan-bahan. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam terbagi menjadi 4. Pertama, zat netral dalam jumlah kecil atau jumlah besar dilarutkan dalam asam, sebagian dilarutkan dalam basa berdasarkan perbandingan jumlah airnya. Kedua, zat-zat mudah menguap. Ketiga, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid. Keempat, sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, garam dari asam yang sudah larut, misalnya natri benzoat, natri salisilas. Kedua, bila saturasi mengandung asam tertrat, maka garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Bila tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Di sini terdapat GT drop, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Kegunaannya tersendiri digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Ketiga, pediatric drop atau obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Lanjut, di sini terdapat kolirium. Kolirium tersendiri dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas darah asing, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat pengawet. Catatan, pertama, pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka dan obat cuci mata. Kolirium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan lama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dan digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Di sini terdapat GT ophthalmicae, dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asin merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Kedua, tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Lanjutan, nilai isotonisitas idealnya sama dengan nilai isotonis larutan NaCl 0,9% B/V, tetapi mata masih dapat tahan terhadap nilai isotonis terendah yang setara dengan larutan NaCl 0,6% B/V dan tertinggi 2,0% B/V NaCl. Pendaparan yaitu larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Selain itu, penambahan dapar juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam alkaloid. Air mata normal memiliki pH 7,4. Secara ideal, obat tetes mata memiliki pH seperti air mata, tetapi karena beberapa bahan obat tidak stabil pada pH tersebut, maka sebaiknya obat tetes mata supaya tidak terlalu merangsang mata. Pengawet. Wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan yaitu nipagin dan nipasol, fenil merkuri nitrat, timerosol, benzalkonium klorid, klorbutanol, fenil etil alkohol. Pengental ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang
dikentalkan harus bebas dari partikel yang dapat terlihat. Contoh, metil selulosa, hidroksi propil selulosa, polivinil alkohol. Di sini terdapat cara pembuatan obat tetes mata. Pertama, obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 115 sampai 116 oC selama 30 menit. Obat dilarutkan dalam cairan pembawa barrier yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Masukkan ke dalam wadah secara teknik aseptis dan tutup rapat. 3. Obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa barrier yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup rapat dan sterilkan dengan penambahan bakterisid. Dipanaskan pada suhu 98 sampai 100 oC selama 30 menit. Di sini terdapat gargarisma gargle. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaan yaitu petunjuk pengencer sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak ditelan. Di sini terdapat litus oris, yaitu oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contoh, lar 10%, boraks dalam gliserin. Gote oris, tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk digumur-gumurkan, tidak untuk ditelan. Contoh, albutil. Gutae nasales, tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar dan pengawet. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Gutae auriculares, tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga kecuali dinyatakan lain. Sebagai cairan pembawa digunakan air tetapi pelarut gliserin, propilenglikol etanol, heksilenglikol dan minyak lemak nabati. Dengan demikian tetes telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. Contoh, minol tetes telinga, vital tetes telinga. Inhalationes, sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernapasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Inhalasi merupakan larutan larut dalam air atau gas. Penandaan yaitu pada etiket ditulis kocok dahulu. Di sini terdapat lavement, klisma, enema. Cairan yang pemakaiannya per rektal atau colon. Tujuan pemakaian klisma adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapis setempat atau sistematik. Untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersih feses sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lender. Berfungsi juga sebagai carminativa, emolien, diagnostik, sedatif, antihelmintik, dan lain-lain. Contoh, mikrolax. Lanjutan, dalam hal ini untuk mengurangi kerja obat yang bersifat merangsang terhadap usus dipakai basis berlendir, misalnya mucilago amli. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, pada pemakaian per rektal berlaku dosis maksimal. Klisma dapat diberikan dalam jumlah bervariasi tergantung pada umur dan keadaan penderita, umumnya 0,5 sampai 1 liter, tetapi ada juga yang perpekat dan diberikan sebanyak 100 sampai 200 ml. Di sini terdapat doce, adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan satu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan.
Karenanya, larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaan, kebanyakan doce ini dibuat dalam bentuk kering atau padat atau serbuk tablet yang kalau hendak digunakan dilarutkan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contoh betadine vaginal doce atau dikemas beserta aplikatornya. Di sini terdapat epitema obat kompres, cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contoh Rivanol campuran borwater Rivanol. Itulah tadi presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.